نحاول إنه نحافظ على وجودنا، لحتى يتعلموا إنه نطلقهم بأكبر ضرر. Ketegangan antara Israel dan Palestina telah ada sejak sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948. Kekerasan sangat akut tahun ini. Jumlah warga Palestina, militan dan warga sipil yang dibunuh di tepi barat yang diduduki oleh pasukan Israel sejak awal tahun ini adalah yang tertinggi dalam hampir 2 dekade. Hamas memberi perlawanan kepada Israel dengan teriakan Allahu Akbar di antara dentuman bom dan peluru. Halo Santai Mania, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Di channel ini kami akan memandu Anda untuk mengelilingi dunia. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Palestina. Berkisar membahas tentang apa itu Hamas dan bagaimana kelanjutan perang Israel vs Palestina. Siapkan kopi dan bersandarlah. Hamas adalah organisasi Islam dengan sayap militer yang muncul pada tahun 1987 dari Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok Islam Sunni yang didirikan pada akhir tahun 1920-an di Mesir. Kelompok tersebut seperti kebanyakan faksi dan partai politik Palestina menegaskan bahwa Israel adalah kekuatan pendudukan dan berupaya untuk membebaskan wilayah Palestina. Mereka menganggap Israel sebagai negara tidak sah dan menyerukan kejatuhannya. Berbeda dengan beberapa faksi Palestina lainnya, Hamas menolak untuk terlibat dengan Israel. Pada tahun 1993, mereka menantang perjanjian Oslo, sebuah fakta perdamaian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau disingkat PLO, yang membuat PLO menghentikan perlawanan bersenjata terhadap Israel dengan imbalan janji-janji negara Palestina merdeka bersama Israel. Perjanjian tersebut juga membentuk Otoritas Palestina atau PA di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Hamas menampilkan dirinya sebagai alternatif terhadap Otoritas Palestina yang telah mengakui Israel dan telah terlibat dalam berbagai inisiatif perdamaian yang gagal dengannya. Otoritas Palestina yang kredibilitasnya di kalangan warga Palestina telah terpuruk selama bertahun-tahun, kini dipimpin oleh Presiden Muhammad Abbas. Selama bertahun-tahun kelompok ini telah mengklaim serangan terhadap Israel dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel itu sendiri. Hamas menguasai Gaza, wilayah kecil yang berbatasan dengan Israel dan Mesir, yang telah berpindah tangan beberapa kali selama 70 tahun terakhir. Mayoritas penduduknya adalah keturunan pengungsi yang diusir atau terpaksa meninggalkan rumah mereka pada tahun 1948 di wilayah yang sekarang disebut Israel. Kelompok lain yang terlibat adalah Jihad Islam Palestina atau PIJ. Sekutu Hamas dan cabang Ikhwanul Muslimin lainnya dianggap sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Eropa.
PIJ juga telah melakukan sejumlah serangan terhadap Israel sejak tahun 1980-an. Ini beroperasi terutama di Israel, Gaza, dan tepi barat. Meskipun PIJ jauh lebih kecil dibandingkan Hamas, Amerika Serikat memperkirakan anggotanya berkisar antara 1.000 hingga beberapa ribu pejuang. Israel merebut Gaza dari Mesir pada perang tahun 1967, kemudian menarik pasukan dan pemukimannya pada tahun 2005. Wilayah tersebut yang merupakan rumah bagi sekitar 2 juta warga Palestina jatuh di bawah kendali Hamas pada tahun 2007 setelah perang saudara singkat dengan Fatah, faksi saingan Palestina yang berkuasa, tulang punggung otoritas Palestina. Hamas mengatakan bahwa mereka siap untuk semua opsi, termasuk perang dan eskalasi di semua tingkatan, termasuk operasi darat. Ketegangan meningkat di tepi barat yang diduduki dengan lebih dari 60 orang tewas sejak serangan 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di sana. Gelombang kekerasan dari militer dan pasukan keamanan Israel, serta serangan balas dendam yang dilakukan oleh sekitar 700.000 pemukim Israel yang tinggal di wilayah tersebut. Mungkinkah hal ini menyebabkan konflik regional yang lebih luas? Serangan Hamas membawa risiko konflik yang meluas ke seluruh kawasan. Mengingat hubungan erat antara Hamas, Iran, dan Hizbullah Lebanon yang semuanya memiliki kebijakan anti-Israel, para pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan risiko konflik regional yang lebih luas di Timur Tengah. Selain itu, dampak konflik sudah terasa di tempat lain, di perbatasan Lebanon dengan Israel dan tepi barat yang diduduki. Hizbullah yang dianggap Amerika Serikat dan Israel sebagai organisasi teroris telah terlibat baku tembak dengan Israel sejak perang Gaza dimulai. Namun perselisihan tersebut hanya terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Iran yang juga diyakini mendukung Hamas membantah terlibat dalam serangan 7 Oktober dan memperingatkan Israel agar tidak menargetkan sekutunya di Lebanon. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silakan request negara mana yang akan kita bahas untuk episode selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.